Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Dasya Fitri dari kelas 10 akuntansi 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi cabang olahraga atletik tentang lari. Lari adalah frekuensi langkah cepat yang pada saat dilakukan membuat tubuh jadi memiliki kecenderungan melayang akibat hanya ada satu kaki yang menjejak tanah dalam satu waktu. Dalam pertandingan atletik, cabang olahraga lari dibagi menjadi 5, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari estafet, dan lari gawang. 1. Lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah satu cabang lari atletik yang dipertandingkan pada jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Pada lomba jarak pendek, teknik start yang digunakan adalah start jongkok, dan pelari harus menempatkan kakinya di start block sebelum pertandingan dimulai. Wasit akan memberikan aba-aba bertahap, yaitu bersedia, siap, dan dia. Aba-aba iya juga bisa dilakukan menggunakan tembakan pistol. Di tiap tahap aba-aba tersebut, pelari akan mengubah posisi tubuhnya saat start yang tadinya sepenuhnya jongkok menjadi lama-kelamaan naik. Saat kata iya atau tembakan berbunyi, maka pelari akan memulai berlari. Lomba jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Yang kedua, lari jarak menengah. Dipertandingkan pada jarak 800 meter dan 1500 meter. Pelari melakukan start berdiri. Berbeda dari pelari jarak pendek yang bisa mengerahkan semua tenaganya begitu perlombaan dimulai. Pelari jarak menengah, terutama yang menempuh jarak 1500 meter, harus pandai-pandai mengatur antara stamina dan kecepatan. Berikut ini teknik lari jarak menengah yang perlu diperhatikan. Badan harus selalu rileks dan santai. Ayunan lengan harus dijaga agar tidak terlalu tinggi seperti pada lari jarak pendek. Saat berlari, badan condong ke depan kira-kira 15 derajat dari garis vertikal. Panjang langkah tetap dan lebar tekanan pada ayunan paha ke depan panjang langkah harus sesuai dengan panjang tungkai. Lutut diangkat secukupnya, tidak setinggi lari jarak pendek. Yang ketiga, lari jarak jauh. Lari jarak jauh dipertandingkan pada jarak 5 km, 10 km, dan lari maraton 42 km. Start yang digunakan dalam cabang olahraga lari ini adalah start berdiri. Karena pertandingannya akan berlangsung dalam waktu lama, maka teknik pernapasan pada lari jarak jauh memegang peranan yang sangat penting. Teknik pernapasan yang sering digunakan oleh para pelari jarak jauh adalah bernapas dari mulut, sering menggunakan pernapasan perut, mengambil napas pendek dan dangkal, bernapas teratur dan berirama, mengontrol pernapasan dengan mendengarkan suara napas. Yang keempat, lari estafet. Lari estafet atau lari sambung adalah perlombaan lari yang dilakukan secara beregu dan tiap pemain di regu tersebut harus menempuh jarak tertentu sebelum memberikan tongkat penyambung lomba atau tongkat estafet ke teman satu tim yang ada di depannya. Proses ini akan diulang beberapa kali hingga pelari terakhir di dalam tim tersebut mencapai garis finish. Satu regu lari estafet umumnya beranggotakan 4 orang. Namun, jumlah pelari estafet bisa dimodifikasi sesuai kriteria lomba asalkan jumlahnya genap. Penerimaan dan pemberian tongkat dalam perlombaan lari estafet juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Berikut ini teknik penerimaan tongkat yang dikenal dalam lari estafet. Yang pertama, teknik penerimaan tongkat estafet dengan cara melihat visual, yaitu pelari yang menerima tongkat melakukannya dengan berlari kecil sambil menolehkan kepala untuk melihat tongkat yang diberikan oleh pelari sebelumnya. Yang kedua, teknik penerimaan tongkat dengan cara tidak melihat atau non-visual, yaitu pelari menerima tongkat melakukannya dengan berlari tanpa melihat tongkat yang akan diterimanya. Yang ketiga adalah teknik pemberian dan penerimaan tongkat dari bawah. Teknik ini biasanya dilakukan jika pelari membawa tongkat dengan tangan kiri. Penerima akan bersiap-siap menerima tongkat dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Yang keempat adalah teknik pemberian dan penerimaan tongkat dari atas. Pada teknik ini, telapak tangan penerima akan menghadap ke atas, dan pemberi tongkat akan meletakkan tongkat estafet sesuai arah hadap dari telapak tangan penerima. Yang kelima, lari gawang. Adalah cabang olahraga lari yang dilakukan dengan cara melompati gawang. Jarak yang dipertandingkan ada 3,
yaitu 100 meter untuk putri, 110 meter untuk putra, dan 400 meter untuk putri dan putra. Pada kompetisi atletik lari rintangan atau lari gawang ini, akan diletakkan 10 gawang di tiap lintasan. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.